Di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satu pun, tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu huruf pun yang dapat diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada episode ketiga ini dalam program Tadarus Usbu'i. Semoga para pemirsa semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan tadarus ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah insyaallah sampai ayat ke-20. Artinya tadarus kali ini agak sedikit panjang. Namun sebelum kita membaca lanjutan dari surat Al-Baqarah ini, saya terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa hal poin penting terkait dengan ayat yang kita baca pada episode kemarin. Dari dua kitab yang saya baca, dua kitab tafsir yang saya baca, yaitu Tafsirul Quranil Azim dan Mafatihul Ghaib, saya menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang kita baca pada episode kemarin itu berbicara mengenai Al-Quran dan pembacanya. Saya terlebih dahulu akan membahas hal-hal yang membicarakan Al-Quran pada ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Ayat pertama, Alif Lam Mim, itu beberapa ulama memiliki berbagai macam tafsir. Saya akan mengambil satu saja dari pendapat para ulama bahwa Alif Lam Mim itu merupakan ismun min asma'il Quran, nama dari nama-nama Al-Quran. Ya. Kemudian penjelasan mengenai Al-Quran dilanjutkan pada ayat yang kedua, di mana disebutkan di situ dzalikal kitab. Makna Alkitab ini sejumlah mufassir juga dari dua kitab yang saya baca. Saya simpulkan bahwa Alkitab ini menunjuk kepada Al-Quran, di mana penjelasan mengenai kalimat Alkitab ini dijelaskan bahwa itu menunjuk kepada Al-Quran. Di situ juga penjelasan mengenai Alkitab ini berkaitan dengan nama-nama Al-Quran. Kalau kemarin nama-nama Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, sekarang saya menyampaikan beberapa nama terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki nama Alkitab juga, ya, Alkitab. Kemudian yang kedua ada yang menyebut dengan Al-Quran. Pendapat ini dirujuk kepada riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Innal Qur'ana wal qira'ah wahidun. Artinya di sini ingin dikatakan bahwa Al-Qur'an itu memang untuk dibaca. Ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, At-Tanzil, Al-Hadis, dan banyak nama-nama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, dan para pemirsa bisa menemukannya di kitab-kitab tafsir mengenai nama-nama Al-Quran. Nah, itu mengenai Al-Quran. Berikutnya, di dalam ayat yang kedua ini juga disebutkan mengenai karakteristik dari Al-Quran itu. Karakteristik yang paling utama adalah la raiba fihi. Jadi makna kata la raiba ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh Al-Quran. Di mana makna la raiba ini dijelaskan di dalam kitab yang saya baca, dua kitab yang saya baca itu,
Yang pertama berkaitan dengan Al-Qur'annya itu sendiri, ya. Yang kedua berkaitan dengan Qari'ul Qur'an, yang berkaitan dengan para pembaca Al-Qur'an, Qurra'ul Qur'an, ya. Berkaitan dengan Qurra'ul Qur'an. Jadi dari sisi Al-Qur'annya sendiri memang tidak ada sesuatu apapun yang bisa diragukan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an semuanya adalah kebenaran. Tidak ada satu pun, tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu huruf pun yang dapat diragukan. Sehingga disebut dengan la raiba fihi. Jadi la raiba fihi itu berkaitan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembaca. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, dan apabila disodorkan kepada pembaca, maka tidak akan mendatangkan keraguan. Maka yang membacanya itu akan membenarkan isi Al-Qur'an. Nah, akan membenarkan isi Al-Qur'an. Begitu dilihat dari sisi pembaca, ini ternyata tidak hanya memunculkan satu tipe, ya, satu tipe. Tapi ketika di La Raiba ini, ketika disodorkan, dihadapkan kepada pembaca, ya, memunculkan dua tipe pembaca. Pembaca yang pertama adalah mereka al-muttaqun, ya. Al-muttaqun itu orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an, ya. Jadi tipe pertama itu adalah orang-orang yang muttaqun, ya. Kemudian tipe yang kedua adalah al-kafirun, ya. Al-kafirun ini adalah yang meragukan, yang menutupi kebenaran Al-Qur'an. Ya, bisa dikatakan begitu, mulai dari keraguan dulu, kemudian menutupi kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, al-kafirun. Nah, siapa orang-orang yang muttaqun ini dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna, orang yang beriman dan mendirikan sholat, kemudian menafkahkan rezekinya di jalan Allah, kemudian juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang muttaqun ini nantinya mereka dikelompokkan menjadi orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Sementara tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang menutupi, innalladzina kafaru sawaun. Jadi sungguh pun Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, orang yang membacanya juga ada orang yang meragukan, tetap ada yang meragukan. Nah, orang yang meragukan inilah adalah orang-orang al-kafirun. Al-kafirun itu adalah orang-orang yang menutup kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, dan mereka nantinya akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi konsekuensi dari pembaca Quran yang akan menerima akan beruntung, muflihun, ya. Falah. Ya. Kemudian konsekuensi dari kafirun itu adalah azabun azim, ya, azab yang pedih, azab yang luar biasa. Nah, saya kira begitu penjelasan singkat mengenai ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Saya tidak membahas secara lebih mendalam. Pemirsa yang ingin mendalami bisa membacanya sendiri, tafsir-tafsir yang sudah ada, ataupun mengaji kepada para kiai, para ustadz, para habaib yang memiliki kompetensi di bidang tafsir. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan tadarus kita ini. Bagi pemirsa yang ingin mengikuti tadarus ini, diperkenankan untuk membuka Al-Qur'annya dan kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadarus kita pada episode ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokahnya melalui ayat-ayat yang kita baca barusan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.